Halo, apa kabar? Bagaimana investasi Anda hari ini? Apakah ambiar? Ya, IHSG memang year to date kita sudah minus 22%. Hari ini tanggal 13 Maret, bahkan tadi pagi itu sempat minusnya 25%. Ini adalah salah satu kejatuhan paling dalam sepanjang 20 tahun terakhir. Nomor satu adalah tahun 2008, waktu itu sempat minus 60% karena subprime mortgage. Lalu tahun 2002, tahun terjadinya SARS, itu IHSG sempat terkoreksi 38%. Dan tahun ini adalah yang ketiga, karena kita tadi pagi sempat minus 25%. Lalu, apa penyebabnya? Ya, seperti kita ketahui, ada COVID-19 tentang coronavirus, itu membuat banyak yang khawatir tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga kita mengalami koreksi. Lalu, bagaimana kita sebagai investor menyikapinya? Satu, jangan panik tentunya. Pertahankan kesehatan Anda, itu lebih penting daripada investasi, jelas. Lalu, kedua, kita bisa melihat bahwa investasi yang paling terpengaruh sebenarnya adalah saham. Kalau kita bicara tahun 2008, waktu itu minus 40%, tidak hanya saham, tetapi obligasi, surat utang itu juga terpengaruh karena suku bunga naik. Sementara di tahun ini, untuk menghadapi ancaman resesi akibat COVID-19, itu di seluruh dunia menurunkan suku bunga. Akibatnya, ini baik untuk investasi berbasis obligasi. Boleh obligasi korporasi, tapi ingat, karena kita mengalami ketakutan akan resesi, maka bisa saja gagal bayar untuk obligasi. Tapi kalau yang aman, obligasi negara. Saat ini mungkin yieldnya sekitar 6-7%. Itu lumayan bagus. Kedua, investasi yang juga aman itu adalah pasar uang. Reksadana pasar uang year to date itu kira-kira sekitar hampir 0,8%. Itu sangat baik dibanding saham yang minus 25%. Untuk tadi berbasis obligasi itu adalah 1,8% year to date. Jadi masih bisa mempertahankan investasi. Nomor satu, bertahan tentunya. Dua, kita harus lihat apa time frame dan tujuan investasi kita. Kalau jangka panjang itu boleh di saham, sekarang lagi murah semuanya, boleh masuk sedikit-sedikit tentunya. Atau mau cut loss, pindah ke pendapatan tetap atau pasar uang juga diperbolehkan. Karena kita jujur saja belum tahu sampai seberapa dalam COVID-19 akan mempengaruhi indeks kita. Potensi koreksi masih terbuka lebar. Lalu harus seperti apa kalau memang bisa turun? Kita menerapkan manajemen resiko dalam investasi. Apa itu? Nomor satu, jangan pernah menaruh semua uang kita di satu instrumen saja. Dalam hal ini adalah jangan terlalu besar pada berbasis saham. Tadi ada obligasi, ada juga pasar uang. Saat ini yang saya sarankan alokasi asetnya adalah 4-4-2. Seperti formasi bola ya, tapi kali ini 40% pada obligasi, 40% pada pasar uang, 20% pada saham. Itu pun Anda harus punya jantung baja karena tahun ini bisa turun lagi. Tapi harapannya 3 tahun ke depan dengan formasi 4-4-2 ini kita akan tetap profit secara optimal. Next, kapan sebaiknya dilakukan? Tentu saja kalau kita bicara investasi, sebaiknya memang melakukan diversifikasi waktu. Artinya kita masuk secara reguler, boleh setiap hari kalau memang sanggup, tapi idealnya adalah minimal sebulan sekali. Mungkin kita bisa anggap investasi seperti kita menabung, bukan menabung pada bank, tapi menabung pada reksadana dalam hal ini. Jadi selalu tadi bagi alokasi asetnya 4-4-2, kita tetap berinvestasi. Kenapa kalau saham berisiko kita tetap masuk? Karena kita tidak pernah tahu kalau tiba-tiba misalnya COVID-19 teratasi, itu akan membuat saham pasti melonjak. Kita tidak mau ketinggalan itu. Jadi kita tetap masuk di saham walaupun porsinya kecil. Oke, demikian update singkat kita hari ini. Jaga baik-baik kesehatan dan juga investasi Anda. Sampai jumpa.